Legenda Dewa Bintang. Chapter 61. Melawan para ketua klan 1. Keesokan harinya, kota Berlian tiba-tiba menjadi gempar karena berita tentang tes atau ujian yang diberikan oleh Raja Kota kepada ketua klan Xiao telah menyebar ke seluruh warga kota. Di setiap kedai-kedai 8 yang ada di kota semua orang membicarakan hal tersebut. Mereka semua sudah sangat tidak sabar menunggu hari di mana tes itu akan dilakukan. Tidak hanya para warga kota saja, bahkan para anggota klan juga sudah tidak sabar menanti hari tersebut. Terutama klan Xiao, mereka semua nampak sangat khawatir dan mulai merasa ragu dengan Xiao Lang. Pasalnya jika Xiao Lang kalah maka mereka semua akan diusir dari kota tersebut. Di dalam kediaman ketua klan, Xiao Gang nampak tengah melaporkan kekhawatiran seluruh anggota klan kepada Xiao Lang. Namun Xiao Lang masih nampak tenang dan santai menghadapi hal tersebut. Tetua Gang, kumpulkan semua anggota klan di lapangan tanpa terkecuali, kata Xiao Lang memberikan perintah. Baik ketua, jawab Xiao Gang kemudian pergi dari hadapan Xiao Lang. Hah, sepertinya ayah lebih cocok untuk posisi ini, gumam Xiao Lang. 30 menit kemudian, Xiao Gang kembali lagi ke kediaman ketua klan untuk melaporkan kepada Xiao Lang bahwa semua anggota klan telah berkumpul di lapangan klan. Xiao Lang dan Xiao Gang kemudian berangkat menuju ke lapangan klan yang tidak terlalu jauh. Sesampainya di lapangan klan, Xiao Lang kemudian naik ke atas panggung dan menatap semua anggota klan Xiao dengan tajam. Tatapan tajam Xiao Lang tersebut membuat semua anggota klan merasa ketakutan. Apa kalian ragu dengan diriku? Tanya Xiao Lang. Semua orang diam dan tidak ada satupun yang berani menjawab pertanyaan tersebut. Jika kalian meragukan aku sebagai ketua maka katakan saja, aku yakin kalian semua sudah tahu bahwa seminggu lagi aku akan bertanding. Jadi bagi kalian yang yakin bahwa aku akan kalah dan takut untuk diusir, serta jika ada di antara kalian semua yang berpikir untuk pergi dari klan Xiao maka silahkan angkat kaki sekarang. Tapi ingat satu hal, setelah kalian keluar dari klan ini maka jangan pernah berpikir untuk bisa kembali lagi, karena aku akan langsung membunuh kalian saat itu juga, kata Xiao Lang tegas. Semua orang masih terdiam dan tidak ada yang berani untuk bicara. Mereka semua merasa takut dan bimbang. Selain itu mereka juga tidak mungkin meninggalkan klan Xiao yang merupakan tempat kelahiran mereka semua. Baik, jika tidak ada yang menjawab maka aku anggap kalian semua yakin padaku. Jadi setelah ini kalian cukup fokus berlatih dan lakukan kegiatan seperti biasa. Masalah tes tersebut kalian tenang saja dan biarkan aku yang mengurus semuanya, ucap Xiao Lang kemudian pergi dari tempat tersebut. Kalian sudah dengar bukan? Jangan sampai ketua mengulangi perkataannya lagi, dan mulai sekarang cobalah untuk yakin dengan kemampuan ketua, ucap Xiao Gang. Seminggu kemudian, para penduduk kota dan juga para anggota klan berbondong-bondong mendatangi arena pertarungan kota. Mereka semua mendatangi tempat itu hanya untuk satu tujuan, yaitu menyaksikan pertarungan antar ketua klan, atau lebih tepatnya pertarungan antar ketua klan melawan Xiao Lang. Semoga saja ketua bisa menang, ucap seorang pemuda dari klan Xiao. Teruslah berdoa, dan ingat doakan semoga ketua klan kalian tidak kehilangan nyawanya, ujar seorang pemuda dari klan Ma. Benar sekali. Kalian klan Xiao bukanlah apa-apa sekarang. Bahkan ketua kalian saja masih sangat muda dan kau tahu, aku yakin dia tidak akan bisa bertahan menahan satu serangan ketua klan kami, ujar pemuda lainnya dari klan Liu. Pemuda dari klan Xiao tersebut hanya bisa diam sambil menahan amarah, dia sangat ingin menghajar wajah mereka semua. Namun ia sadar satu hal, yaitu sekarang dia hanya bisa pasrah sambil menunggu hasil pertandingan. Setelah semua orang memenuhi bangku penonton, dan para ketua klan serta anggotanya juga telah datang,
Akhirnya acara dimulai. Pertarungan tersebut dipimpin langsung oleh Raja Kota yang sekaligus bertindak sebagai juri dari pertarungan tersebut. Baik, karena semuanya telah datang maka acara pertarungan ini akan kita mulai sekarang juga, ucap Raja Kota. Lantas ketua klan Xiao silahkan naik ke arena pertarungan, lanjut Raja Kota. Xiao Lang kemudian berjalan dengan santai menuju ke arena pertarungan. Semua orang mentertawakan Xiao Lang karena masuk arena hanya dengan berjalan, padahal biasanya setiap ketua akan langsung menunjukkan kehebatannya dengan melompat dari kursi khusus ke tengah arena ataupun dengan terbang. 2. Hahaha, kalian lihat, apa dia benar-benar ketua klan? Aku jadi ragu, apakah dia mampu menghadapi ketua yang lain atau tidak? Semoga saja bocah ini baik-baik saja. Semua penonton mulai merendahkan Xiao Lang, namun hal tersebut sama sekali tidak mengganggu dirinya sedikitpun. Bagi Xiao Lang pamer kehebatan tidak akan ada gunanya jika dibandingkan dengan kekuatan yang sesungguhnya. Harap tenang semuanya, ujar Raja Kota tegas. Semua orang langsung diam ketika merasakan ada aura mengerikan dari ucapan Raja Kota. Setelah semuanya diam, Raja Kota melanjutkan bicaranya. Ketua klan Xiao telah memasuki arena pertarungan, jadi silakan kepada para ketua lainnya, siapa yang ingin maju terlebih dulu, kata Raja Kota. Biar aku saja, ujar ketua klan Liu, kemudian langsung terbang menuju ke arena. Para penonton nampak kagum dengan cara ketua klan Liu memasuki arena pertarungan, terutama para anggota klan Liu. Salam ketua, mohon bimbingannya, kata Xiao Lang sambil memberikan hormat. Oh, tidak kusangka kau punya sopan santun juga bocah, ucap ketua Liu. Untuk pria tua yang akan segera kalah, tentu saja aku harus sedikit memberi hormat, jawab Xiao Lang dengan senyum khasnya. Sialan kau bocah, aku Liu Ding akan menghancurkan mulutmu itu, kata ketua klan Liu. Lakukan jika kau mampu, jawab Xiao Lang santal. Ketua klan Liu, Liu Ding, melesatkan sebuah pukulan yang sangat cepat ke arah Xiao Lang. Namun Xiao Lang masih bisa melihat serangan yang menurut orang lain sudah sangat cepat tersebut. Dengan santainya Xiao Lang mengangkat tangan kanannya dan menahan serangan dari ketua klan Liu. BBOOMM. Ledakan yang lumayan keras terjadi ketika serangan Liu Ding menghantam telapak tangan Xiao Lang. Liu Ding nampak menunjukkan senyuman bahagia karena Allah berpikir serangan tersebut mampu membuat Xiao Lang terbang keluar arena. Kenapa kau tersenyum? Tanya Xiao Lang santal. Apa? Bagaimana bisa? Ucap Liu Ding kaget. Tentu saja bisa, memangnya kau pikir serangan seperti itu mampu merobohkanku? Jawab Xiao Lang dengan senyuman khasnya. Hebat juga karena kau bisa menahan serangan biasa ini, selanjutnya akan aku pastikan kau tidak akan bisa tersenyum lagi, kata Liu Ding. Benarkah? Aku sangat menantikan hal tersebut, jawab Xiao Lang. Chapter 62. Melawan para ketua klan. 2. Liu Ding melompat ke belakang untuk mengambil jarak dari Xiao Lang. Liu Ding kemudian meningkatkan kekuatannya mencapai 30% karena dia berpikir bahwa itu sudah cukup untuk membuat Xiao Lang menyerah. Elemen api sama dengan tapak api pemusnah. Tapak api raksasa melesat ke arah Xiao Lang dengan sangat cepat, namun Xiao Lang masih dapat menghindari jurus tersebut dengan sangat mudah. Apa hanya ini kemampuanmu? Tanya Xiao Lang mengejek. Stalan. Aku tidak akan menahan diri lagi, kata Liu Ding. Aura pendekar dewa meledak dari tubuh Liu Ding, dengan kecepatan yang sangat tinggi melesat menyerang Xiao Lang. Pukulan dan tendangan ia arahkan pada Xiao Lang, namun tidak satupun dari serangannya yang berhasil mengenai tubuh Xiao Lang. Sial, kenapa dia masih bisa menghindar dengan mudah, batin Liu Ding.
Para ketua klan yang lain serta para penonton nampak sangat bingung melihat serangan Liu Ding yang sama sekali tidak mengenai Xiao Lang, bahkan Xiao Lang terlihat sedang bermain-main dengan Liu Ding. "Ketua Liu, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak menyerangnya dengan serius?" teriak ketua klan Ma. Di arena pertarungan, Liu Ding bertambah kesal mendengar ucapan ketua klan Ma, lah tidak tahu kenapa. Serangannya sama sekali tidak mengenai Xiao Lang, padahal Ta sudah meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. "Sialan! Kenapa kau selalu saja menghindar?" kata Liu Ding kesal. "Jadi kau mau aku diam saja seperti tiang latihan yang bisa kau pukul sesuka hatimu?" jawab Xiao Lang. "Kau pasti akan aku hancurkan," kata Liu Ding. Aura yang sangat besar menyelimuti tubuh Liu Ding. Para penonton dapat merasakan tekanan intimidasi yang sangat kuat dari aura milik ketua klan Liu. Namun berbeda dengan Xiao Lang, dia bahkan tidak merasakan efek apapun dari aura tersebut. Liu Ding kembali melesat maju dengan cepat ke arah Xiao Lang. Kecepatannya sangat luar biasa, bahkan sampai sangat sulit untuk diikuti oleh mata orang biasa. Liu Ding mencoba untuk mendaratkan pukulan kepada Xiao Lang, namun ketika pukulannya hampir menyentuh tubuh Xiao Lang, tiba-tiba saja tubuh Xiao Lang menghilang dari pandangannya. "Apa? Kemana bocah sialan itu?" gumam Liu Ding. "Siapa yang kau cari?" tanya Xiao Lang. Liu Ding sangat terkejut ketika mendengar suara Xiao Lang berada di belakangnya. Liu Ding segera mengalihkan pandangannya. Namun ketika ia hendak berbalik menghadap ke belakang, sebuah pukulan keras menghantam tubuhnya hingga membuatnya terpental. BBOOMMMM. Ledakan keras terjadi ketika tubuh Liu Ding terpental dan menghantam dinding pembatas. Saat itu Liu Ding hampir terjatuh, namun dengan cepat dia langsung melayang di udara sambil menahan tubuhnya yang terasa sakit. Semua penonton sangat terkejut ketika melihat serangan yang sangat-sangat cepat tersebut. Mereka berpikir bahwa Xiao Lang akan terkena serangan Liu Ding, namun malah sebaliknya. Hebat, ketua klan Xiao benar-benar hebat. Benar sekali, aku bahkan tidak bisa melihat gerakannya sedikitpun. Kalau begitu, akan ada kemungkinan bahwa ketua klan Xiao akan menang dalam pertarungan ini. Tidak hanya para penonton saja, bahkan para anggota klan Xiao juga sangat kaget dengan hal tersebut. Mereka memang sempat meragukan Xiao Lang sebagai ketua, walaupun saat itu mereka telah menyaksikan kehebatan Xiao Lang, namun mereka berpikir bahwa ada orang lain yang membantu Xiao Lang saat itu, karena pada saat itu Xiao Lang tengah bersama dengan Silong. Sekarang aku yakin ketua klan memang sangat hebat. Kau benar. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah meninggalkan klan Xiao. Di atas arena, pertarungan sengit tengah terjadi antara Xiao Lang dan Liu Ding. Keduanya nampak belum ada yang mau mengalah. Akan tetapi di sisi lain, Liu Ding mulai merasa kewalahan menghadapi Xiao Lang yang sangat cepat. "Aku rasa sudah saatnya untuk serius," kata Xiao Lang. "Apa maksudmu?" tanya Liu Ding. "Maksudku adalah ini," kata Xiao Lang sambil mendaratkan satu pukulan keras dada Liu Ding. Pukulan Xiao Lang sangat cepat dan juga sangat kuat sehingga membuat Liu Ding tidak bisa menghindari ataupun menahan serangan tersebut. Liu Ding akhirnya terpental dengan sangat cepat keluar arena, dan kali ini dia benar-benar tidak bisa bertahan seperti serangan sebelumnya. Seserangannya sangat kuat, ucap Liu Ding. Semua orang kembali tercengang ketika melihat Liu Ding terpental keluar arena sekali lagi. Bahkan kali ini Liu Ding sama sekali tidak bisa bertahan dari serangan Xiao Lang. Pertandingan yang sangat bagus, dan pemenangnya adalah ketua klan Xiao, Xiao Lang, ujar Raja Kota mengejutkan semua orang. "Hori, ketua memang hebat. Selamat ketua, Anda memang luar biasa,"
Klan Xiao pasti akan menjadi klan terhebat di masa depan nanti. Para anggota klan Xiao bersorak gembira ketika mendengar Raja Kota mengumumkan Xiao Lang sebagai pemenang. Mereka tak henti-hentinya memuji Xiao Lang dan hal itu membuat anggota klan lainnya menjadi kesal dan marah, terlebih anggota klan Liu yang pemimpinnya telah kalah oleh Xiao Lang. Sekarang mari lanjutkan ke pertarungan yang berikutnya, ucap Raja Kota. Yang mulia, bisakah aku melawan mereka semua sekaligus? Tanya Xiao Lang. Sialan. Jangan terlalu sombong kau bocah. Ujar ketua klan Ma. Benar sekali, jangan mentang-mentang kau telah mengalahkan Liu Ding lalu kau bisa menganggap remeh kami begitu saja, kata ketua klan Xie. Tidak hanya kedua ketua klan tersebut yang kesal dengan permintaan Xiao Lang, bahkan semua penonton juga ikut merasa kesal dengan permintaan Xiao Lang, sebab mereka berpikir bahwa Xiao Lang terlaku sombong hanya karena telah mengalahkan ketua klan Liu. Ketua Xiao, apa kau yakin dengan permintaanmu itu? Tanya Raja Kota memastikan. Tentu saja yang mulia, jawab Xiao Lang. Baik kalau begitu akan aku kabulkan, tapi jika terjadi sesuatu padamu maka jangan pernah meminta pertanggungjawaban padaku, kata Raja Kota. Hahaha, Anda tenang saja yang mulia, sebaiknya yang mulia mengkhawatirkan mereka. Ya satu lagi, Ketua Liu, jika kau masih merasa tidak puas maka silahkan ikut bergabung lagi, kata Xiao Lang dengan senyuman khasnya. Ketua klan Ma, Ma Yong dan ketua klan Xie. Xie Wang melesat dengan kecepatan tinggi menuju ke arena, dan tanpa aba-aba kedua pria tersebut langsung menyerang Xiao Lang. BBOOMM. Ledakan keras terjadi ketika pukulan Xiao Lang, Ma Yong dan Xie Wang beradu. Seketika ledakan aura yang sangat kuat terjadi di atas arena, tekanan intimidasi yang sangat luar biasa dapat dirasakan oleh semua orang. Hebat juga kau bocah bisa menahan serangan kami berdua, kata Ma Yong. Kau akan kami buat menyesal karena telah meremehkan kami, ucap Xie Wang. Chapter 63. Melawan para ketua klan 3. Pertarungan kedua menjadi lebih menegangkan dibandingkan dengan pertarungan pertama, karena di pertarungan kedua ini Xiao Lang tidak hanya melawan satu orang saja melainkan 3 sekaligus. Serangan ketiga ketua klan, yaitu klan Liu, klan Ma dan klan Xie terkombinasi dengan sangat baik, seolah-olah mereka bertiga telah berlatih bersama sebelumnya. Xiao Lang yang menyadari kekompakan ketiganya bukanlah suatu hal yang kebetulan, hanya bisa tersenyum santai sambil terus menangkis setiap serangan yang mengarah padanya. Ternyata ketiganya memang ingin menyingkirkan diriku, batin Xiao Lang. Suara riuh penonton menghiasi pertarungan Xiao Lang dan ketiga ketua klan lainnya. Mereka semua mulai mengeluarkan pendapat masing-masing, ada yang memuji dan ada pula yang merendahkan. Sial, kenapa kami bertiga sama sekali tidak bisa menyentuh bocah ini, batin Ma Yong. Ma Yong kemudian memberikan kode kepada Xie Wang dan Liu Ding. Ketiganya tiba-tiba mundur untuk mengambil jarak beberapa meter dari Xiao Lang. Lakukan seperti yang sudah kota rencanakan, kata Xie Wang. Baiklah, jawab Liu Ding dan Ma Yong serempak. Mereka bertiga meningkatkan kekuatan mereka hingga mencapai tahap maksimal. Seketika 3 aura pendekar dewa memenuhi tempat pertarungan, bahkan membuat beberapa penonton sampai pingsan karena tidak kuat menahan tekanan aura tersebut. Namun lagi-lagi, di antara sekian banyak orang yang merasakan tekanan luar biasa, hanya Xiao Lang seorang diri yang masih bisa bersantai seperti tidak terjadi apapun. Ketua klan memang sangat luar biasa, ditekan dengan 3 aura pendekar dewa dia masih terlihat begitu santal, jangankan untuk menunduk, bahkan ketua sama sekali tidak bergeser dari tempatnya, batin Xiao Gang. Di tengah-tengah arena, Xie Wang, Liu Ding dan Ma Yong,
melesat dengan kecepatan tinggi untuk menyerang Xiao Lang. Kali ini serangan mereka bertiga masing-masing hanya berfokus pada satu keahlian, yaitu Xie Wang kekuatan, Liu Ding kecepatan dan Ma Yong pengalihan perhatian. Serangan mereka bertiga cukup efektif bahkan sampai membuat Xiao Lang menjadi lebih waspada lagi. Serangan demi serangan masih terus dilancarkan oleh ketiga ketua, baik itu pukulan, tendangan ataupun jurus-jurus yang sangat kuat. Semua itu mereka lakukan hanya untuk mengalahkan Xiao Lang. Jika dibandingkan dengan segi umur, maka ketiganya sama sekali tidak pantas untuk menjadi lawan Xiao Lang. Hanya saja di dunia kultivator tidak memandang segi manapun atau apapun itu, yang ada hanya yang kuat akan selalu berkuasa. BBOOMMMM. Ledakan keras kembali terjadi ketika pukulan Xiao Lang dan Xie Wang beradu. Terlihat keduanya sama-sama imbang karena tidak satu pun yang beranjak dari tempatnya berdiri. Ma Yong dan Liu Ding yang melihat ada celah pada Xiao Lang langsung menyerangnya dengan pukulan yang sangat keras. BBOOMMMM. Ledakan keras terjadi lagi ketika rubuh Xiao Lang dikirim terbang beberapa meter lalu menghantam lantai arena hingga membuatnya retak. Darah segar nampak mengalir dari sudut bibir Xiao Lang, namun hal tersebut malah membuatnya semakin bersemangat. Hahaha, serangan gabungan mereka ternyata sangat luar biasa, tapi aku telah menemukan kelemahan kalian, ucap Xiao pelan. Kenapa bocah? Apa sekarang kau mau menyerah dan meminta maaf? Tanya Xie Wang. Bersujud 3 kali dan hancurkan kultivasimu maka kami akan memaafkanmu, ujar Ma Yong. Terserah kalian mau apa, jawab Xiao Lang santai. Dasar bocah sombong, akan kami habisi kau, ujar Liu Ding. Ma Yong, Liu Ding dan Xie Wang maju bersama untuk menyerang Xiao Lang. Aura pendekar dewa masih terasa mengintimidasi para penonton, namun aura tersebut masih tidak berefek apapun pada Xiao Lang. Berhenti bermain-main, dan mulailah untuk serius, batin Xiao Lang menyemangati diri sendiri. BBOOMMMM. Ledakan keras kembali terjadi saat pukulan mereka beradu. Mereka sama-sama terpental beberapa meter ke belakang akibat dari dampak ledakan tersebut. Xiao Lang tersenyum sinis kemudian langsung melesat maju menyerang ketiga ketua klan tersebut. Pertarungan mereka berlangsung cukup lama. Semua mata yang menyaksikan tidak bisa berhenti untuk merasa kagum dengan pertarungan mereka. Suara pukulan yang beradu terdengar menghiasi suasana arena pertarungan yang telah ramai oleh riuh suara penonton. 1 jam berlalu, mereka berempat sudah bertukar ratusan jurus yang sangat hebat, namun keempatnya masih belum ada yang menunjukkan tanda-tanda ingin kalah ataupun menyerah. BBOOMMMM. Ledakan keras terjadi lagi, dan kali ini Xiao Lang berhasil memukul Xie Wang dengan sangat keras hingga membuatnya terpental ke belakang dan hampir keluar dari arena. Sial, hampir saja aku kalah, kata Xie Wang kesal. Xie Wang kemudian kembali melesat ke tengah-tengah pertempuran. Xie Wang mengeluarkan senjata tombaknya dari cincin ruang dan langsung menyerang Xiao Lang dengan ganas. Ternyata kau pengguna tombak, ucap Xiao Lang sambil menghindari serangan Xie Wang. Liu Ding dan Ma Yong melakukan hal yang sama, keduanya sama-sama mengeluarkan senjata andalan mereka. Liu Ding menggunakan belati dan Ma Yong menggunakan pedang besar. Kalian salah besar karena menggunakan senjata untuk melawanku, kata Xiao Lang dengan senyuman khasnya. Xiao Lang melambaikan tangan kirinya. Tiba-tiba sebuah tombak hitam melayang dengan sangat cepat ke arah Xie Wang. TRANNG. BBOOMMMM. Xie Wang terpental beberapa meter akibat serangan tombak hitam tersebut. Meskipunlah berhasil menahan serangannya tapi tetap saja Xie Wang masih terpental karena kekuatan dari tombak tersebut. Mari kita lanjutkan, kata Xiao Lang sinis.
Tombak hitam yang sebelumnya menyerang Xiao Wang berdengung dengan keras kemudian terbang kembali ke arah Xiao Lang. Liu Ding dan Ma Yong melebarkan kedua mata mereka saat melihat tombak tersebut bisa kembali dengan sendirinya. "Apa tombak itu memiliki jiwa?" tanya Ma Yong. "Itu tidak mungkin, karena aku tidak merasakan apapun dari tombak tersebut, yang artinya itu hanya senjata biasa," jawab Liu Ding. "Kalau begitu jawabannya hanya satu, yaitu bocah ini menguasai kekuatan jiwa," ucap Ma Yong. "Benar, dan kita harus lebih berhati-hati," ujar Liu Ding. Ketika Liu Ding dan Ma Yong sedang berbicara, tiba-tiba Xiao Lang muncul di depan mereka berdua dan langsung menyerang keduanya. Serangan Xiao Lang yang sangat mendadak tidak bisa dihindari oleh Liu Ding dan Ma Yong. Sehingga keduanya sama-sama terpental akibat serangan Xiao Lang. Para penonton kembali dibuat tercengang oleh Xiao Lang, pasalnya mereka sama sekali tidak bisa mengikuti ataupun melihat pergerakan Xiao Lang yang sangat cepat. "Sial, jika begini terus maka kita akan kalah," ucap Liu Ding sambil memegang dadanya yang terasa sakit. "Sebaiknya gabungkan kekuatan kita," kata Ma Yong. Ketiganya kemudian berkumpul lalu menggabungkan kekuatannya. 3 aura pendekar dewa bergabung menjadi satu berhasil membuat suasana menjadi mencekam. Semua orang mulai kesulitan untuk bernafas. Mereka semua seperti ditimpa oleh gunung yang sangat besar. Chapter 64. Ketua Klan Terkuat. Tekanan besar dari gaburigan aura milik Xie Wang, Liu Ding dan Ma Yong benar-benar sangat dahsyat. Bahkan beberapa penonton ada yang sampai pingsan karena tidak kuat menahan tekanan tersebut. "Tekanan ini sangat luar biasa," ucap Raja Kota. Di tengah-tengah arena, Xiao Lang juga bisa merasakan aura yang sangat besar mencoba untuk menekannya. Namun sebesar apapun aura mereka, tetap saja aura tersebut bukanlah tandingan dari aura Raja Naga milik Xiao Lang. Selain itu tubuh Xiao Lang juga dilindungi oleh energi bintang yang tiada tandingannya. "Ini aneh, kenapa bocah itu kelihatan baik-baik saja," ucap Seluang. "Kalau begitu lebih baik kita gunakan Spirit Beast untuk menyerangnya," jawab Ma Yong. "Baik, aku setuju dengan hal itu," ucap Liu Ding. Xie Wang, Ma Yong dan Liu Ding meningkatkan kekuatan mereka, masing-masing dari mereka diselimuti oleh aura yang sangat besar, dan dari aura tersebut perlahan-lahan mulai membentuk sosok hewan buas. Xie Wang dengan elang api, Ma Yong dengan ular biru, Liu Ding dengan harimau putih. Xiao Lang sedikit kaget ketika melihat Beast Spirit milik ketiga ketua klan tersebut. Pasalnya Beast Spirit mereka bertiga bukanlah Beast Spirit yang lemah. Ketiga Beast Spirit tersebut termasuk ke dalam Beast Spirit tingkat tinggi yang sulit untuk ditangkap. "Hahaha, ada apa bocah? Apa kau takut dengan Beast Spirit kami?" tanya Ma Yong sombong. "Aku sering mendengar pertanyaan sombong seperti itu, dan kalian tahu apa jawabanku?" "Jawabanku adalah aku tidak pernah takut sama sekali," jawab Xiao Lang sinis. "Aku heran kenapa bocah sepertimu sangat sombong," kata Xie Wang. Ketiga ketua klan tersebut kemudian melesat maju untuk menyerang Xiao Lang. Tidak hanya itu saja, bahkan ketiga Beast Spirit mereka juga ikut menyerang Xiao Lang. "Ini pasti akan sangat seru," gumam Xiao Lang. Xiao Lang meningkatkan kekuatannya. Seketika suasana berubah semakin mencekam, seolah-olah di tempat tersebut tengah kedatangan dewa pencabut nyawa yang siap mencabut nyawa mereka semua sekaligus, saat Xiao Lang menggunakan aura Raja Naga. Suasana menjadi hening tanpa suara sedikit pun, baik itu para penonton, anggota klan, Raja Kota bahkan ketiga ketua klan sekalipun sama sekali tidak ada yang mengeluarkan suara. Tubuh mereka seperti ditimpa oleh gunung yang teramat besar. Di tengah-tengah arena, aura biru yang sangat besar membara bagaikan api yang sedang menyelimuti tubuh Xiao Lang.
dari aura tersebut tercipta seekor naga biru sepanjang 200 meter dan terus meliuk-liuk seperti sedang mengawasi semua orang. Kemunculan naga biru yang terbuat dari aura tersebut langsung memusnahkan beast spirit milik ketiga ketua klan. Tentu saja mereka langsung menghilang karena mereka sama sekali tidak ingin mengusik keberadaan sang Dewa Naga. Apa ini kekuatan ketua klan yang sesungguhnya? Tanya Xiao Gang pada diri sendiri. Berarti aura yang kami rasakan waktu itu hanyalah sebagian kecil dari aura ketua, batin Xiao Gang. Satu persatu para penonton dan anggota klan yang ada di sana mulai berjatuhan karena tidak sanggup menahan tekanan liar belasa dari aura Xiao Lang. Bahkan Raja Kota dan ketiga ketua klan harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengurangi tekanan tersebut. Apa dia masih manusia? Tanya Raja Kota penasaran. Xiao Lang melangkah maju perlahan-lahan sambil membawa tombak hitam di tangannya. Dari setiap langkah Xiao Lang saat mendekati ketiga ketua klan lainnya, saat itu pula tekanan aura yang mereka rasakan semakin besar, bahkan membuat tubuh mereka bertiga menjadi gemetaran. Ketika Xiao Lang masih di tingkat pendekar raja, mungkin mereka bertiga masih bisa bergerak untuk melawan Xiao Lang. Namun di tingkatan yang sekarang hanya sedikit orang yang bisa menahan tekanan aura Xiao Lang. Terlebih lagi aura Raja Naga adalah aura tertinggi dibandingkan dengan aura lainnya. Saat jaraknya sudah cukup dekat dengan para ketua klan, Xiao Lang kemudian hanya memfokuskan auranya kepada mereka bertiga sehingga aura yang dirasakan oleh orang lain sedikit berkurang. Mendapati serangan aura yang sangat ganas membuat ketiga ketua klan benar-benar kewalahan, bahkan ketiganya benar-benar dibuat berlutut di hadapan Xiao Lang. Apa sekarang kalian mau mengakuiku? Tanya Xiao Lang. Ketiga ketua klan tersebut tidak menjawab pertanyaan Xiao Lang, mereka bertiga masih tetap pada pendirian awal yaitu ingin Xiao Lang disingkirkan dari kota berlian. Karena pertanyaannya tidak dijawab Xiao Lang kemudian tersenyum sinis. Baik, kalau begitu aku anggap jawaban kalian tidak, kata Xiao Lang sambil mengangkat tombak hitamnya. Xiao Lang tidak ragu-ragu untuk mengayunkan tombaknya, namun ketika tombak tersebut hampir menyentuh tubuh Xie Wang, Raja Kota tiba-tiba menghentikan tindakan Xiao Lang. Hentikan, kata Raja Kota. Ketua Xiao, aku mohon hentikan tindakan Anda, lanjutnya. Xiao Lang hanya diam sambil menatap ketiga ketua yang tengah berlutut di hadapannya. Xiao Lang menghela nafas panjang setelah itu ia menarik kembali auranya dan memasukkan tombak hitam ke dalam cincin ruangnya. Terima kasih Ketua Xiao, kata Raja Kota. Xiao Lang masih tidak menjawab ucapan Raja Kota dan langsung berjalan meninggalkan arena pertarungan. Tanpa menghiraukan tatapan semua orang yang mengarah padanya, Xiao Lang terus berjalan menuju ke arah anggota klan Xiao. Kalian masih ingin di sini atau langsung pulang? Tanya Xiao Lang. Kami akan mengikuti Anda Ketua, jawab Xiao Gang. Kalau begitu kita pulang sekarang, ucap Xiao Lang kemudian langsung pergi dari tempat tersebut dan diikuti oleh semua anggota klan Xiao. Semua orang menatap kepergian Xiao Lang dan anggota klan Xiao dengan tatapan tajam. Mereka semua sama sekali tidak mengira bahwa Xiao Lang akan membawa anggota klan Xiao pergi begitu saja, bahkan Xiao Lang pergi tanpa menatap ke arah Raja Kota sedikitpun. Dengarkan semuanya, mulai saat ini Xiao Lang adalah ketua klan Xiao, dan ingat jangan pernah mengusik klan Xiao jika kalian tidak ingin merasakan kekuatan yang mengerikan tersebut untuk kedua kalinya, kata Raja Kota mengejutkan semua orang. Ya aku hampir lupa, bagi kalian yang masih punya kekuatan mohon bantuannya untuk menyembuhkan orang-orang yang sedang tidak sadarkan diri, dan untuk ketiga ketua klan, aku harap setelah ini kalian bisa belajar dari kesalahan, kata Raja Kota kemudian pergi dari arena pertarungan. Xie Wang,
Liu Ding dan Ma Yong saling berpandangan, mereka bertiga menyadari satu hal yaitu, kekuatan yang mereka miliki bukanlah kekuatan yang paling kuat, karena sudah pasti di atas langit masih ada langit, yang artinya di atas kekuatan mereka saat ini masih ada kekuatan yang sangat besar dan tidak bisa mereka ukur. Chapter 65. Rencana untuk pergi. Di jantung benua bintang, hanya ada dua hal yang sangat terkenal dan diketahui oleh semua orang bahkan sampai ke seluruh bagian benua. Pertama, klan Zhou yang legendaris dan kedua sekte bulan sabit yang sangat kuat. Sekte bulan sabit adalah sekte yang telah berdiri selama ratusan tahun lamanya. Pemimpin sekte tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Tang Xilin, seorang kultivator misterius yang hanya sedikit orang yang mengetahui identitasnya. 1. Selain usia sekte yang sudah ratusan tahun, sekte bulan sabit juga memiliki murid-murid yang sangat berbakat dan juga hebat. Semua orang di benua bintang mengetahui tentang kehebatan sekte bulan sabit, terlebih orang-orang yang ada di jantung benua bintang. Bisa dikatakan bahwa sekte bulan sabit adalah sekte terkuat yang ada di jantung benua bintang dan merupakan sekte yang paling ditakuti oleh sekte aliran hitam bahkan disegani oleh sesama sekte aliran putih dan juga netral. Saat ini di sekte bulan sabit, 3 orang pria tua nampak tengah mengobrol tentang sesuatu. Mereka bertiga adalah tetua tertinggi sekte bulan sabit yaitu, Tang Zong, Luo Yang dan Zhou Tian. Tetua Tang Zong, apakah masih belum ada kabar mengenai pemimpin? Luo Yang. Sayangnya belum, bahkan sampai sekarang aku masih belum mengetahui di mana keberadaan pemimpin. Jawab Tang Zong. Tenanglah, kita masih bisa berusaha untuk mencari keberadaan pemimpin, dan aku yakin mungkin suatu saat nanti pemimpin sekte akan kembali, ujar Zhou Tian. Ketiga pria tua tersebut nampak sangat murung, entah sampai kapan mereka bertiga harus mencari keberadaan pemimpin sekte yang entah di mana. Mereka bertiga bahkan sempat berpikir untuk mencari pengganti pemimpin tapi, lencana tanda kepemimpinan dibawa oleh Tang Xilin. Oh ya tetua Luo, bagaimana dengan perkembangan putrimu? Tanya Zhou Tian. Kenapa tiba-tiba membahas putriku? Tanya Luo yang bingung. Hahaha tidak apa-apa, putrimu adalah wanita yang sangat cantik dan juga jenius. Kau tentunya sudah tahu bahwa putra raja kota sangat menginginkan putrimu untuk jadi istrinya, jawab Zhou Tian. Tetua Zhou, aku hanya ingin yang terbaik untuk putriku, dan aku tidak akan membiarkan putriku jatuh ke tangan si sialan itu, ucap Luo Yang. Ketiga pria tua tersebut melanjutkan perbincangan mereka hingga selang. Setelah selesai mengobrol ketiga pria tersebut kemudian kembali ke kediamannya masing-masing. Di lapangan pelatihan, seorang perempuan cantik terlihat tengah mengasah beberapa jurusnya. Gerakannya yang sangat halus dan lembut ditambah dengan parasnya yang sangat indah membuat orang-orang akan berpikir bahwa perempuan itu sedang menari dengan pedangnya. Akan tetapi di balik kelembutan tersebut, tersimpan keganasan dan ketajaman dari setiap gerakan pedangnya. Ketika lawan terlena dengan gerakan indah yang mainkan bersama pedangnya, ketika itu pula serangan mematikan. Akan langsung merenggut nyawa musuh-musuhnya. Perempuan tersebut adalah Luo Li, yang tidak lain adalah putri dari salah satu tetua tertinggi sekte bulan sabit yaitu Luo Yang. Selain wajahnya yang cantik dan parasnya yang indah, Luo Li juga merupakan salah satu murid jenius yang ada di sekte bulan sabit. Pasalnya di usianya yang baru menginjak 15 tahun kultivasi Luo Li sudah masuk ke tahap pendekar petapa tingkat 3. Dan karena itu pula banyak murid laki-laki yang tergila-gila padanya, akan tetapi Luo Li sama sekali tidak menghiraukan mereka semua karena menurutnya, yang pantas bersanding dengannya nanti adalah seorang pria yang benar-benar kuat dan tulus menyayangi dirinya sama seperti ayahnya Luo Yang. Hebat, jurus itu sepertinya sangat cocok untukmu. Ucap sebuah suara mengejutkan perempuan tersebut.
"Ayah, sejak kapan kau di sini?" tanya Luoli. "Sejak tadi, putriku, gerakan pedangmu semakin lincah dan semakin indah. Dengan jurus ini ayah rasa kau akan dengan mudah mengalahkan lawan yang satu tahapan denganmu, walaupun berbeda tingkatan," jawab Luoyang. "Terima kasih ayah," jawab Luoli. Luoyang kemudian mengajak Luoli untuk kembali ke kediaman mereka, agar mereka bisa beristirahat dengan lebih tenang. Benua Bintang Timur. Setelah selesai pertarungan, klan Xiao sekarang benar-benar dihormati oleh warga kota. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bersikap tidak sopan kepada anggota klan Xiao. Tidak hanya itu, bahkan banyak penduduk Blasa yang berharap untuk bisa bergabung dengan klan Xiao. Di kediaman ketua klan, Xiao Lang dan Xiao Gang nampak sedang asik mengobrol. Hubungan keduanya menjadi semakin baik. Selain itu, Xiao Lang juga tidak lagi memanggil Xiao Gang dengan sebutan tetua, melainkan paman. "Apa yang tengah Anda pikirkan, Tuan Muda?" tanya Xiao Gang. "Aku harus melanjutkan perjalananku, paman. Tapi jika aku pergi, siapa yang akan menjaga klan ini?" jawab Xiao Lang. "Memangnya Tuan Muda mau kemana?" tanya Xiao Gang lagi. "Aku akan ke jantung benua langit, memenuhi keinginan guruku," jawab Xiao Lang. Xiao Gang tidak menjawab perkataan Xiao Lang. Sebenarnya bisa sajalah melarang Xiao Lang saat itu juga. Namun Xiao Gang menyadari satu hal, yaitu tidak mungkin baginya untuk menghentikan langkah Xiao Lang yang masih sangat panjang. "Tuan Muda, masalah ini aku sama sekali tidak bisa membantu. Ketua masih sangat muda dan tentunya harus melakukan perjalanan untuk melihat dunia luar. Di sisi lain, klan ini juga sangat membutuhkan seorang pemimpin," kata Xiao Gang. "Baiklah paman, aku akan memikirkan masalah ini sendiri," ucap Xiao Lang. Setelah selesai berbincang-bincang, Xiao Gang kembali ke kediamannya sementara Xiao Lang kembali ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Setibanya di kamar, Xiao Lang langsung merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Ia mencoba untuk menutup matanya dan berharap bisa tidur agar pikirannya tenang. Namun ternyata tidak, bahkan tidak bisa untuk terlelap sedikitpun. Apa yang harus aku lakukan?" gumam Xiao Lang. Di dalam dunia jiwa, Silong yang melihat keresahan tuannya merasa harus membantu. Lagi pula selama ini dia juga tidak ada kegiatan selain tidur dan malas-malasan di dunia jiwa. "Tuan, bolehkah jika aku membantu?" tanya Silong. "Tentu, aku akan sangat senang jika kau membantu," jawab Xiao Lang. "Terima kasih Tuan. Jadi begini, aku akan pergi ke benua bintang utara untuk menjemput ayah Tuan dan Tuan bisa melanjutkan perjalanan ke jantung benua bintang," kata Silong. "Lalu bagaimana dengan klan ini?" tanya Xiao Lang bingung. "Tenang saja Tuan, aku akan memasang mantra formasi dewa untuk melindungi klan ini," jawab Silong. "Baiklah, kalau begitu aku setuju dengan idemu itu. Kau boleh keluar sekarang," kata Xiao Lang. Silong kemudian langsung keluar dari dunia jiwa dalam wujud manusia. Setelah Silong keluar, Xiao Lang kemudian langsung pergi untuk menemui Xiao Gang. Bersambung. Chapter 66. Perjalanan menuju jantung benua bintang.